Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini tema 9, menjelajahi luar angkasa dengan muatan IPS. Materinya adalah perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Anak-anak, ya, kalian ketahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi ini tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan teknologi ini terjadi salah satunya disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin beragam dan cepat. Nah, sekarang perhatikan, ini perbedaan teknologi masa lalu dan teknologi modern. Nah, kalau zaman dulu, ya, ini surat sebagai alat komunikasi ya, termasuknya. Kemudian sekarang apa? Email atau berupa surat elektronik. Nah, dulu orang itu menggunakan telegram yang waktunya agak lambat. Nah, sekarang bisa menggunakan telepon. Untuk memotong atau mencukur itu memakai pisau zaman dulu, atau gunting cukur atau alat cukur. Sekarang memakai alat cukur elektronik. Nah, untuk mencuci pakaian pada masa lalu menggunakan alat cuci manual, ya, dengan tangan kita mencuci. Sekarang apa? Pakai mesin cuci. Ini teknologi modernnya, ya. Dulu sepeda motor itu jarang sekali. Menggunakan apa? Sepeda yang dengan dikayuh itu, ya. Namun pada teknologi modern ini menggunakan apa? Sepeda motor. Tentunya lajunya lebih cepat, jarak tempuhnya menempuh waktu yang cepat, bisa cepat sampai itu kalau pakai sepeda motor. Oke. Perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan seksama. Nah, itu para petani atau Pak Tani membajak sawah dulu dengan bajak, ya, menggunakan alat bajak tradisional untuk mengolah tanah pertanian atau sawah yang dijumpai di ladang pertanian atau sawahnya, menggunakan kadang kerbau, kadang sapi. Nah, sekarang bisa menggunakan mesin bajak atau alat bajak modern untuk mengolah tanah pertanian, ya. Ini juga di sawah bisa menggunakan apa? Traktor, ya. Nah, mesin ketik itu mesin ketik manual untuk membuat catatan atau tulisan yang dijumpai di perkantoran, ya, zaman dulu. Nah, sekarang menggunakan apa? Ngetik laptop atau komputer untuk membuat catatan atau tulisan di kantor maupun di rumah. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Telepon sebagai sarana komunikasi dijumpai di perkantoran, di rumah, dan tempat lain, ya. Sekarang, nah, ini bahkan setiap orang itu hampir-hampir memilikinya apa? Handphone atau telepon genggam sebagai sarana komunikasi. Dijumpai pada individu atau orang yang mempunyai atau memiliki
dan bisa dijumpai di berbagai tempat. Nah, mungkin ini kalian belum menjumpai ya masa seperti ini. Kalau Bu Guru sudah. Ini apa? Setrika arang. Jadi arang dinyalakan dulu. Terus kalau sudah panas itu baru untuk menyetrika ya. Setrika tradisional untuk merapikan baju dan menghilangkan kerutan pakaian. Ini di rumah-rumah ya. Tapi sekarang bisa menggunakan setrika listrik atau setrika modern untuk merapikan baju, menghilangkan kerutan. Ini di setiap rumah insya Allah punya. Nah ini tadi apa? Ini tadi perbedaan zaman alat tradisional dengan yang modern. Nah, modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Nah, modernisasi berarti apa? Proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi ini dapat pula berarti apa? Perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Apa anak-anak? Modernisasi apa? Iya, perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Nah, modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap yang hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Ya. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, sehingga rasa percaya diri tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat. Juga ini merupakan ciri-ciri masyarakat modern. Nah, perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan ini pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong yang kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi ini membuat masyarakat menyesuaikannya dengan cepat juga, gitu ya. Nah, apa ciri-ciri masyarakat modern? Yang pertama adalah memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru. Yang kedua, terbuka untuk perubahan. 3, berani menyatakan pendapat tentang lingkungannya sendiri. 4, menghargai waktu. Yang kelima, memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. 6, orientasi ke masa depan. 7, rasa percaya diri yang tinggi. 8, percaya ilmu pengetahuan. Dan yang 9 adalah menghargai orang lain melalui prestasinya. Nah, sekarang apa dampak sosial modernisasi? Nah, perhatikan ya. Perhatikan gambar. Ya. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, sehingga komunikasi tidak dibatasi ruang dan waktu.
semua orang dapat saling berkomunikasi dan berkirim informasi, walaupun mungkin ya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika dan sebagainya itu bisa dalam waktu yang singkat. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan keluar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini, Indonesia telah 8 kali meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan yaitu tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S. Selain itu, teknologi industri ya yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan berkualitas tinggi. Juga dapat membantu pendistribusian barang hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju. Sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi akan semakin tertinggal. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat seperti adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Air, tanah, dan udara yang tercemar dapat membahayakan kehidupan masyarakatnya. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Seperti meningkatnya pengangguran. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan semakin sedikit. Hal tersebut dapat menyebabkan tindak kekerasan dan kriminalitas di masyarakat. Sekarang perhatikan peta pikiran dampak modernisasi ini ya. Dampak modernisasi yang positif dulu sekarang. Apa dampaknya? Ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian bisa menimbulkan komunikasi dan informasi, proses produksi yang semakin baik dan distribusi barang yang semakin lancar. Ini sehingga memudahkan ini semua ya. Kemudian dampak negatifnya apa? Terjadi kesenjangan masyarakat, bisa menimbulkan pencemaran baik udara maupun air. Dampak negatif yang lain adalah semakin banyak pengangguran karena tenaga diganti dengan mesin. Juga pengaruh asing. Ini semua adalah bisa menjadi konflik di masyarakat. Sekarang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia. Modernisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi ini merupakan salah satu dampak positif dari modernisasi, di mana masyarakat lebih mudah, lebih cepat dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya Ini teknologi komunikasi atau handphone. Selain itu dampak positif lainnya yaitu cara berpikir yang lebih terbuka, logis, rasional, disiplin dan bisa menghargai waktu.
Dampak negatif modernisasi diantaranya apa? Mulai lunturnya budaya dan tradisi asli Indonesia. Kemudian seperti apa? Kesenian daerah maupun semangat kebersamaan dan gotong royong. Sehingga diperlukan tindakan bijaksana dalam menyaring dampak negatif modernisasi agar tidak merusak budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia apa? Yang pertama, munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat. Kemudian munculnya kesenjangan budaya, munculnya budaya individualisme atau paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Karena apa? Karena kurangnya komunikasi antar orang ya. Sekarang kan misalkan membeli makanan itu tidak ke warung, tapi apa? GoFood misalnya, itu ya. Juga kurang peduli terhadap kepentingan orang lain. Ya, tidak melibatkan banyak orang untuk bergaul, sehingga apa? Menimbulkan sifat tadi individualisme. Kemudian dampak yang lain adalah munculnya budaya konsumerisme. Ya, konsumerisme itu apa? Proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan yang hanya melihat melalui nilai simbol, bukan nilai gunanya. Munculnya budaya hedonisme. Apa hedonisme? Yaitu paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup yang hura-hura. Kemudian ini apa? Melakukan vandalisme untuk kesenangan, melakukan olahraga agar memiliki badan yang atletis atau seperti binaragawan, membeli fashion yang trending agar terlihat cantik dan tampan. Nah, ini munculnya budaya westernisasi atau lunturnya budaya sendiri. Nah, anak-anak, sekarang usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif tersebut? Nah, usahanya adalah sebagai berikut. 1. Dengan penerapan nilai dan norma yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan mencerminkan ya pada nilai dan norma tersebut. Kemudian dengan menyaring informasi yang masuk dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianut oleh masyarakat. Nah, 3. Dengan membiasakan dan kembali membudayakan nilai kebersamaan dan gotong royong yang merupakan salah satu dari jati diri bangsa. Selanjutnya, usaha yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif yang keempat adalah membudayakan hidup hemat, gemar menabung, serta meningkatkan daya kreativitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga apa? Tidak besar pasak daripada tiang. Oke, yang kelima, dengan meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan sifat simpati dan empati terhadap lingkungan sekitar. Yang keenam, meningkatkan jiwa nasionalisme dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Nah, modernisasi teknologi transportasi, perhatikan ya. Transportasi, perhatikan ada pada gambar ada apa saja anak-anak? Ada pesawat, ada mobil, ada kereta ya. Ada kapal laut. Nah, transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik darat, air dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti apa? Sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Nah, prasarana transportasi adalah apa? Penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Nah, transportasi atau angkutan pada masa lalu itu awalnya menggunakan tenaga manusia. Contohnya apa? Cara dipikul ya, digendong atau didorong. Lalu dengan berkembangnya
zaman menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, gajah ataupun kerbau. Nah, alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun air. Nah, alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia, ya, seperti sepeda, becak, gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan, ya, pedati, ya, ditarik sapi atau kuda. Kemudian delman, ditarik kuda dan sebagainya. Nah, transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin atau apa? Yaitu apa? Perahu layar. Transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia misalnya apa? Rakit, perahu dayung, itu ya, pada transportasi masa lalu. Nah, sekarang transportasi darat. Alat transportasi tradisional umumnya tidak bermesin. Contohnya sepeda, becak, cikar ataupun gerobak. Sepeda, becak, cikar dapat digunakan sebagai alat angkutan barang dan penumpang, sedangkan gerobak untuk alat angkutan barang. Alat angkutan darat tradisional pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat. Nah, alat angkutan darat modern, perhatikan gambar, ya, menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Alat transportasi modern terdiri atas kendaraan penumpang dan angkutan barang. Kendaraan penumpang ini seperti apa? Sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan angkutan barang contohnya truk, truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Nah, alat angkutan darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh, seperti antar kota, antar provinsi. Nah, perusahaan negara yang melayani angkutan darat yaitu PT Damri, ya, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, dan PT KAI, Kereta Api Indonesia. Itu merupakan Persero. Nah, anak-anak, sekarang dampak modernisasi terhadap sistem transportasi darat. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakatnya apa? Memudahkan mobilitas barang dan orang. Kemudian bisa membuat makin murahnya biaya transportasi umum, mampu mempersingkat waktu dan memudahkan pendistribusian barang serta membuka peluang usaha. Nah, sekarang dampak positif terhadap lingkungan apa? Ya, lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Interaksi makin intensif, terutama lingkungan sosial. Nah, sekarang dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat adalah menimbulkan perilaku konsumtif, kemudian menimbulkan ketergantungan, ya, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas karena banyaknya sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Kemudian bisa menimbulkan kemacetan dan menimbulkan polusi udara. Nah, sekarang dampak negatif terhadap lingkungannya apa saja? Yaitu menyebabkan polusi udara karena banyaknya kendaraan, mobil maupun sepeda motor, menyebabkan kemacetan, minyak bumi menjadi berkurang atau bisa langka, serta berkurangnya area hijau atau pertanian. Nah, anak-anak, pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Kalau tadi darat, ya, sekarang air dan udara. Perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini dimaksud untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pergi ke sekolah menggunakan bus, tentunya lebih mudah dibanding dulu ke sekolah dengan jalan kaki. Manusia saat ini memang tidak bisa lepas dengan namanya teknologi. Di zaman modern ini
Dan era globalisasi ini kita dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang ada. Tujuannya apa? Yaitu supaya kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Nah, anak-anak, masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air dengan perahu dayung, rakit, perahu layar. Perahu dayung dan rakit ini digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Nah, anak-anak, seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Kapal-kapal modern dapat mengangkut barang bertonton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan untuk pesawat tempur. Kapal ini adalah kapal militer yang disebut kapal induk. Anak-anak, masyarakat zaman dulu tidak memiliki transportasi udara, ya. Mungkin zaman dulu transportasi udara yang paling canggih itu adalah balon udara, ya, yang diisi udara yang panas itu. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang ini lebih cepat dibanding dengan angkutan darat atau angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis alat angkutan udara, antara lain apa? Helikopter, pesawat tempur, serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelajah angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Nah, perlu ditekankan lagi bahwa anak-anak, perkembangan teknologi ini tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan, seperti di militer, kesehatan, komunikasi, ya. Namun perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif. Seperti apa? Polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Kita harus bisa bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini. Agar apa? Agar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Nah, perhatikan anak-anak, transportasi air sebelum modern, ya, tenaga penggeraknya adalah tenaga manusia atau tenaga angin. Fungsinya apa? Sebagai alat transportasi. Nah, contohnya itu perahu layar dan perahu dayung. Kemudian transportasi air setelah modernisasi menggunakan mesin motor sebagai penggerak. Fungsinya apa? Alat transportasi fungsinya, contohnya, nah itu kapal laut. Nah, transportasi udara sebelum modern, tenaga penggeraknya adalah udara panas. Untuk apa fungsinya? Yaitu sebagai alat transportasi. Contohnya apa? Yaitu balon udara yang diisi dengan udara panas. Nah, sekarang transportasi udara setelah modernisasi, tenaga penggeraknya adalah mesin. Fungsinya alat transportasi. Nah, sekarang contohnya perhatikan apa, anak-anak? Iya, pesawat terbang atau kapal terbang. Nah, itu. Anak-anak, dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air atau udara, dampak positifnya terhadap masyarakat apa? Biaya transport lebih murah atau transportasi air ini, ya. Kemudian dapat mengangkut lebih banyak muatan, ya. Waktu tempuh lebih cepat. Ini transportasi udara. Dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang jauh, baik transportasi air maupun udara. Dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang sulit dijangkau, ini transportasi udara. Dapat bepergian lebih nyaman, tentunya dengan transportasi udara. Meningkatkan perekonomian. Nah, sekarang dampak positif terhadap lingkungan apa?
yaitu interaksi makin intensif, terutama lingkungan sosial. Juga lingkungan lebih tertata, terutama apa? Lingkungan buatan, ya. Meningkatkan perekonomian, ini dampak positif terhadap lingkungan. Oke, sekarang dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya modernisasi sistem transportasi air dan udara apa? Dampak negatifnya yaitu tingkat kenyamanan hidup berkurang, terutama pemukiman di sekitar bandar udara atau transportasi udara. Kan apa? Deru suara pesawat itu ya. Kemudian menimbulkan ketergantungan, ya. Dampak negatif terhadap lingkungan, menyebabkan polusi atau pencemaran baik udara maupun air. Kemudian menyebabkan polusi udara, ini terutama transportasi udara. Berkurangnya area hijau atau lahan produktif, karena untuk apa? Untuk bandara itu tadi ya. Nah, anak-anak, modernisasi terhadap transportasi baik darat, laut maupun udara membawa dua akibat. Apa anak-anak? Yaitu positif dan akibat negatif. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapi modernisasi ini dengan bijaksana agar dampak negatif mampu diminimalisir, ya, dikurangi. Oke. Pertemuan kita kali ini tema 9 selesai. Semoga bermanfaat, ya. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian madrasah, ya, ujian sekolah. Pelajari dengan baik, ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.